Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Mela Nurdiali, SE, MAK. Kami dari kelompok 8 izin melakukan presentasi mengenai analisis kasus nyata penerapan PSAP dan PMK pada Pusat Penelitian Pengembangan Peternakan pada mata kuliah akuntansi pemerintahan. Sebelum itu, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri kelompok kami. Yaitu yang pertama ada saya sendiri, Maya Sari Manurung, dengan J0414221038. Selanjutnya ada rekan-rekan saya. Baik, saya sendiri Taskia Aura Rahmadini dengan NIM J0414221260. Baik, dengan saya Zia Ramadhani dengan NIM X10142324044. Selanjutnya presentasi ini akan dilakukan secara berurutan tanpa dikembalikan dengan moderator. Saya persilakan kepada rekan saya. Saya persilakan kepada Zia untuk memulai. Baik, latar belakang. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Puslitbangnak, sebagai bagian dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Kementerian Pertanian RI memiliki peran krusial dalam penelitian dan pengembangan di bidang peternakan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel di Puslitbangnak sangat penting, terutama dengan mematuhi standar akuntansi pemerintahan SAP dan Peraturan Menteri Keuangan PMK. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan kebutuhan akan fleksibilitas dalam pengguna anggaran seringkali menghambat penerapan standar tersebut. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap penerapan SAP dan PMK di Puslitbangnak diperlukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala tersebut. Baik, ada rumusan masalah. Satu, bagaimana gambaran umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Puslitbangnak. Dan kedua, bagaimana penerapan PSAP dan PMK yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Nah, yang ketiga, bagaimana penerapan kebijakan akuntansi pemerintah yang digunakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan atau Puslitbangnak. Bagaimana jurnal standar akuntansi pemerintah yang digunakan untuk Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Dan yang kelima, bagaimana penyusunan laporan keuangan yang digunakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Puslitbangnak. Di sini ada tujuan masalah, yaitu pertama mengetahui gambaran umum dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Puslitbangnak. Dan yang kedua, mengetahui penerapan PSAP dan PMK yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Dan poin ketiga, mengetahui penerapan kebijakan akuntansi pemerintah yang digunakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Dan poin keempat, mengetahui jurnal standar akuntansi pemerintah yang digunakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Dan poin yang kelima, mengetahui penyusunan laporan keuangan yang digunakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Baik, dilanjutkan dengan rekan saya.
Oke, baik. Selanjutnya ini ada penjelasan landasan teori. Yang pertama ini ada akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah ini adalah sistem akuntansi yang diterapkan di bagian keuangan negara atau public finance. Dan khususnya pada tahap pelaksanaan anggaran atau budget execution termasuk pengaruh yang ditimbulkannya. Lalu yang kedua ini ada SAP atau standar akuntansi pemerintah. Merupakan standar yang digunakan oleh pemerintah dalam menyusun laporan keuangan yang disusun oleh Komite Akuntansi Pemerintah atau Standar Akuntansi Pemerintah. Komite Standar Akuntansi Pemerintah atau disingkat KSAP. Selanjutnya ini ada laporan keuangan. Laporan keuangan ini merupakan informasi yang dipakai untuk pengambilan keputusan mulai dari investor atau calon investor sampai dengan manajemen perusahaan. Lalu ada juga transfer masuk. Transfer masuk ini merupakan penerimaan uang dari entitas pelapor lain, misalnya penerimaan dana, perimbangan dari pemerintahan pusat, dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Lalu yang terakhir ada transfer keluar. Transfer keluar ini merupakan uang yang dari entitas pelapor ke entitas pelapor lain, seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta bantuan keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ini metode penelitian. Untuk waktu dan lokasi ini, penelitian ini dilaksanakan pada hari Kamis, 16 Mei 2024, di Pusat Standarisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan Bogor atau disingkat PSIPKH, yang berlokasi di Jalan Raya Pajajaran, Kafling E59, RT 05, RW 06, Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, dengan kode pos 16153 Indonesia. Lalu untuk jenis penelitiannya ini menggunakan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang fenomena yang sedang diteliti. Lalu untuk metode penelitian sendiri, dari kelompok kami ini menggunakan wawancara dan studi pustaka. Untuk wawancara dilaksanakan pada Senin 13 Mei 2024, itu melakukan proses pengajuan surat permohonan kunjungan praktikum untuk mendapatkan izin wawancara di Pusat Standarisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan Bogor. Lalu pada hari Kamis 15 Mei 2024, melakukan kunjungan dan wawancara secara langsung dengan bendahara penerima dari Pusat Standarisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan Bogor. Lalu selanjutnya metode penelitian dari studi pustaka dilakukan dengan mencari, membaca, dan mengumpulkan informasi melalui internet tentang jurnal yang relevan dengan penerapan PSAP dan PMK tentang kebijakan akuntansi pada Pusat Standarisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan Bogor. Lalu untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pengumpulan data, profil dan kebijakan teknis. PSIPKH memegang peran yang krusial dalam mendukung sektor pertanian untuk mencapai kedaulatan pangan yang diinginkan. Namun kehadirannya dalam pembangunan pertanian menuntut adanya standar instrumen pertanian yang tidak hanya menjamin kualitas proses dan produk pertanian, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan keselamatan hasil pertanian pada tanggal 21 September 2022. Melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022, Badan Standarisasi Instrumen Pertanian BSIP didirikan menjadi cikal bakal lahirnya PSIPKH. Dan selanjutnya, apa tugas Pusat Standarisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan? Nah, yang pertama, penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, dan program perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen peternakan dan kesehatan hewan. Dan poin kedua,
penyiapan koordinasi dan pelaksanaan perumusan, penerapan, pemeliharaan, dan harmonisasi standar instrumen peternakan dan kesehatan hewan. Poin ketiga, penyelenggaraan sistem jaminan mutu di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Di poin keempat, pengelolaan produk instrumen hasil standarisasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Di poin yang kelima, pengelolaan data dan informasi serta penyebarluasan hasil standarisasi instrumen peternakan dan kesehatan hewan. Lanjut lagi, ada visi PSI PKH, yaitu menjadi lembaga standarisasi instrumen peternakan dan kesehatan hewan yang termuka, bertaraf internasional yang akuntabel, kolaboratif, berintegrasi, berorientasi pelayanan prima mendukung pertanian maju, mandiri, dan modern. Dan ada misi PSI PKH yang satu meningkatkan standar mutu proses dan produk peternakan dan kesehatan hewan berkelanjutan serta berdaya saing. Poin yang kedua, meningkatkan pemanfaatan instrumen peternakan dan kesehatan hewan terstandar. Dan yang ketiga, meningkatkan transparansi dan profesionalisme dan akuntabilitas. Dan tujuan PSI PKH yaitu satu, mewujudkan pemanfaatan instrumen peternakan dan kesehatan hewan terstandar mendukung ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas. Dan yang poin kedua, mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan prima. Baik, dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, selanjutnya ini ada gambar dari struktur organisasi Pusat Standarisasi Instrumen Peternakan Kesehatan Hewan Bogor. Untuk penjelasan selanjutnya boleh di slide selanjutnya. Di sini penjelasan dari struktur organisasi di PSI PKH yang dikepalai yaitu oleh Bapak Dr. DRH Agus Susanto, MSI, bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan dan operasional PSI PKH, memastikan bahwa semua kegiatan dilakukan sesuai dengan visi, misi, dan kebijakan yang telah ditetapkan. Lalu untuk Kepala Bagian Tata Usaha, dikepalai oleh Insinyur Narta MS, mengelola administrasi umum termasuk keuangan, sumber daya manusia, dan pelayanan administrasi lainnya untuk mendukung operasional PSPK. Lalu selanjutnya. Lalu selanjutnya ada unit pelaksana teknis atau disingkat UPT. Yang pertama dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner yang dikepalai oleh Dr. Dr. FF Munir MSc, mengkhususkan diri dalam pengujian standar instrumen yang berkaitan dengan kesehatan hewan veteriner. Lalu untuk Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak itu dikepalai oleh Dr. Insinyur Andi Sayenap MSI, fokus pada pengujian standar instrumen untuk unggas dan berbagai jenis ternak lainnya. Lalu slide selanjutnya. Lalu yang ketiga adalah pengujian standar instrumen ruminansia kecil kepalanya oleh Dr. Insinyur Vera Mahmilia MP, mengkhususkan diri dalam pengujian standar instrumen untuk ruminansia kecil seperti kambing dan domba. Yang keempat, loka pengujian standar instrumen ruminansia besar dikepalai oleh Dr. DRH Diki M. Dikman MPhil. Fokus pada pengujian standar instrumen untuk ruminansia besar seperti sapi dan kerbau. Untuk bentuk laporan keuangan di PSI PKH, laporan keuangan Pusat Standarisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2023 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
mengenai standar akuntansi pemerintah atau disingkat SAP, dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah. Laporan keuangan ini meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, lalu yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Untuk sistematika atau siklus penyusunan laporan keuangan pada PSIPKH, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel. Selanjutnya ini mengenai kendala atau permasalahan yang terdapat dalam penerapan siklus akuntansi pemerintah. Dalam penerapan siklus akuntansi pemerintah, beberapa kendala atau permasalahan pasti dapat muncul. Ini bisa termasuk kompleksitas regulasi yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik, kebutuhan akan sumber daya manusia yang terlatih secara memadai, tantangan dalam pengumpulan data pengelolaan data, serta pemahaman yang mendalam tentang standar akuntansi yang relevan. Jadi, dalam PSIPKH tidak mengalami kendala apapun dalam penerapan siklus akuntansi. Untuk mencegah adanya kendala atau permasalahan dalam penerapan siklus akuntansi PSIPKH, melakukan adanya sosialisasi pada para staf bagian keuangan agar dapat menyelesaikan kendala bila ada ditemukan apapun itu. Oke, lalu selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ini ada penerapan PSAP dan PMK yang diterapkan oleh PSIPKH. Penerapan PSAP ini sebagai lembaga pusat standarisasi instrumen peternakan dan kesehatan hewan di Bogor mengimplementasikan pernyataan standar akuntansi pemerintah PSAP nomor 71 tahun 2010. Langkah ini menjadi sangat penting dalam manajemen keuangan PSIPKH, di mana proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku di Indonesia. Dengan mengadopsi PSAP nomor 71 tahun 2010, PSIPKH dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan memastikan bahwa semua transaksi keuangan direkam secara tepat waktu dan akurat. Selanjutnya ini ada penerapan PMK. PSIPKH mengacu pada pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 22 PMK 05 2022 tentang kebijakan akuntansi pemerintahan pusat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, khususnya Pasal 70 ayat 2 menerapkan bahwa pengakuan pendapatan dan belanja berbasis akrual harus dilaksanakan paling lambat pada tahun anggaran 2008. Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 13 mengharuskan pengguna anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintahan pusat LKPP. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu penerapan akuntansi keuangan yang digunakan oleh PSIPKH. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan
tahun 2023 telah mengacu pada standar akuntansi pemerintah, yaitu kalau disingkat SAP. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip dasar-dasar atau konvensi-konvensi serta aturan-aturan atau praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh satuan entitas pelapor dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pelaporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat Standarisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang merupakan entitas pelapor dan Kementerian Pertanian. Selanjutnya ini ada kebijakan akuntansi yang penting digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pusat Standarisasi Instrumen Peternakan Kesehatan Hewan Bogor atau disingkat dengan PSI-PKH sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendapatan LRA. Pendapatan LRA merujuk pada suatu penerimaan yang masuk ke rekening kas umum negara yang meningkatkan saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan merupakan hak pemerintah yang tidak wajib dikembalikan. Lalu yang kedua ada pendapatan LO. Pendapatan LO merujuk pada hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak memerlukan pengembalian. Lalu yang ketiga ada belanja. Belanja merujuk pada pengeluaran dari rekening kas umum negara yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak dikembalikan oleh pemerintah. Pengakuan belanja terjadi saat terjadi pengeluaran kas dari kas umum negara. Lalu yang keempat ada beban. Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang mengurangi ekuitas, bisa berupa pengeluaran atau asumsi aset atau timbulnya kewajiban. Pengakuan beban terjadi saat kewajiban atau konsumsi aset atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Lalu yang kelima ada aset. Aset diklasifikasi menjadi aset lancar, aset tetap, piutang jangka panjang, dan aset lainnya. Aset lancar dijadikan dalam neraca dengan nilai nominal, sedangkan dalam kas value utang asing disajikan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Investasi jangka pendek atau jangka pendek BLU dalam bentuk surat berharga dipresentasikan sesuai dengan nilai perolehan, sementara investasi dalam deposito dicatat dengan nilai nominalnya. Piutang diakui memenuhi kriteria sebagai berikut, dan kriteria sebagai kualitas piutang lancar, kurang lancar, dan bukan pada macet seperti yang tertera pada tabel ini. Selanjutnya, yang kedua ada aset tetap. Aset tetap meliputi semua aset berwujud yang digunakan oleh pemerintah atau untuk kepentingan publik dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun. Penyajian aset tetap dilakukan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Lalu yang ketiga ada penyusunan aset. Penyusunan aset tetap merupakan Penyusunan aset tetap ini merupakan penyesuaian nilai terkait dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusunan aset tetap yang didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01 PMK 06 2013 tentang penyusutan barang milik negara berupa aset tetap pada entitas pemerintahan pusat yang telah diubah dengan PMK 90 atau PMK 06 2014. Seperti yang tertera pada tabel berikut, ada kelompok aset tetap yaitu peralatan mesin, gedung bangunan, jangka irigasi jaringan, aset tetap, dan aset tetap lainnya atau alat musik modern.
Selanjutnya ada jangka piutang, ada piutang jangka, yaitu piutang jangka panjang adalah piutang yang diharapkan atau dijadwalkan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal perolehan tagihan penjualan angsuran TPA. Lalu yang kelima itu aset lainnya. Aset lainnya merupakan wujud pada aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang yang termasuk aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, lebih dari 12 bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga, dan aset kas yang diterima penggunanya. Lalu yang keenam ini ada kewajiban. Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu penyelesaian mengakibatkan pengeluaran sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, kewajiban jangka pendek ini mencakup utang kepada pihak ketiga, belanja yang masih harus dibayar, pendapatan yang diterima di muka, bagian lancar utang jangka pendek, dan utang jangka pendek lainnya diharapkan akan dibayar dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Lalu yang ketujuh ada ekuitas. Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam suatu periode pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya ada jurnal standar akuntansi yang digunakan oleh PSIPKH dalam melaksanakan kegiatannya menggunakan jurnal akuntansi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Penerapan jurnal standar akuntansi ini bertujuan untuk memastikan keseragaman dan kelayakan data keuangan yang dihasilkan PSIPKH. Peraturan terkait jurnal standar akuntansi yang digunakan oleh PSIPKH diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212 PMK 05 2019 tanggal tentang jurnal akuntansi pemerintah pada pemerintahan pusat. Peraturan ini memuat ketentuan mengenai bentuk, format, dan tata cara penggunaan jurnal akuntansi pemerintah, penerapan SAP hingga SAP 11 dari PSIPKH bertujuan untuk melaporkan keuangan informatif, andal, dan relevan dengan kebutuhan para pemangku kepentingan. Lalu selanjutnya itu ada penerapan jurnal standar akuntansi. Yaitu yang pertama, ada keseragaman data keuangan. Jurnal standar akuntansi memastikan bahwa data keuangan yang dihasilkan PSIPKH memiliki format dan isi yang seragam. Lalu yang kedua, ada kelayakan data keuangan. Jurnal standar akuntansi memastikan bahwa data keuangan yang dihasilkan PSIPKH akurat dan dapat diandalkan. Lalu yang ketiga, ada transparansi keuangan. Jurnal standar akuntansi meningkatkan transparansi keuangan PSIPKH. Hal ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mengetahui bahwa jelas kondisi keuangan PSIPKH. Lalu yang keempat ada akuntabilitas keuangan. Jurnal standar akuntansi meningkatkan akuntabilitas keuangan PSIPKH. Lalu selanjutnya ada transparansi keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya pembahasan mengenai proses penyusunan laporan keuangan yang digunakan oleh PSIPKH. Yang pertama ini mengenai laporan realisasi.
Laporan realisasi anggaran atau LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Realisasi pendapatan negara pada TA 2023 adalah berupa pendapatan negara bukan pajak sebesar 24.638.50 atau mencapai 246% dari estimasi pendapatan LRA sebesar 10 juta rupiah. Realisasi belanja negara pada TA 2023 adalah sebesar 9.602.609.744 atau mencapai 92,31% dari alokasi anggaran sebesar 10.402.313.000 rupiah. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ini ada tabel dari laporan realisasi anggaran untuk periode yang berakhir di 31 Desember 2023 sampai 31 Desember 2022. Oke, boleh di slide selanjutnya aja. Yang kedua ini mengenai neraca. Neraca sendiri menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar 1.430.430.123.745 rupiah yang terdiri dari aset lancar sebesar 0 perak, aset tetap neto sebesar 430.123.745 rupiah. Piutang jangka panjang atau piutang jangka panjang netonya sebesar 0 dan aset lainnya neto sebesar 0, nilai kewajiban dan ekuitas masing-masing sebesar 0, dan 1.430.430.123.074 perak. Lalu slide selanjutnya. Berikut ada tabel dari neraca Pusat Standarisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Oke, baik, boleh di next aja. Yang ketiga ini mengenai laporan operasional atau sering dikenal dengan LO. Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan LO, beban, surplus atau defisit dari operasi, surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional, surplus atau defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus atau defisit LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar 18.038.050 perak. Sedangkan jumlah beban adalah sebesar 10.154.329.829 sehingga terdapat defisit kegiatan operasional senilai minus 10.336.321.771 perak. Kegiatan non-operasional dan pos-pos luar biasa masing-masing sebesar surplus 0 dan defisit minus 10.129.771 perak, sehingga entitas mengalami defisit LO sebesar 10.129.721.771. Baik, slide selanjutnya. Berikut ada
mengenai laporan operasional di PSIPKH untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Yang keempat ini mengenai laporan perubahan ekuitas. Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar 1.443.981.873.822 perak. Ditambah defisit LO sebesar 10.129.721.771 perak. Kemudian ditambah atau dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai 0 dan ditambah transaksi antar entitas sebesar 9.577.971.694 perak. Sehingga ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai 1.443.123.123.745 perak. Oke, slide selanjutnya. Selanjutnya ini berupa laporan operasional di PSIPKH untuk kegiatan yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2023. Oke, boleh di next aja. Lalu yang terakhir ini mengenai CALK, catatan atas laporan keuangan. Ini menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, neraca, LO, dan LPE, termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh standar akuntansi pemerintah, serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian LRA, untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, sedangkan neraca, LO, dan LPE untuk tahun 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual. Oke, boleh di next. Berikut ada LPE dari PSIPKH untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ini ada kesimpulan. Dalam implementasi pernyataan standar akuntansi pemerintah PSAP nomor 71 tahun 2010 Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 22 PMK 05 2022 Pusat Standarisasi Instrumen Peternakan Kesehatan Hewan PSIPKH Bogor telah berhasil mencapai transparansi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya. Penerapan standar ini memungkinkan pencatatan, pengukuran, dan pelaporan keuangan yang tepat waktu dan akurat, sehingga memperkuat tata kelola keuangan yang baik, serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Selain itu, melalui penggunaan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi atau disingkat dengan SAKTI, PSIPKH mendukung implementasi sistem perbendaharaan dan akuntansi negara yang memungkinkan pengelolaan keuangan dari perencanaan sehingga pertanggungjawaban anggaran berjalan dengan baik. Lalu yang terakhir ada saran, peningkatan pelatihan dan sosialisasi untuk memastikan seluruh staf memahami dan mampu menerapkan standar akuntansi dan peraturan keuangan yang berlaku
Disarankan untuk meningkatkan program pelatihan sosialisasi secara berkala. Pelatihan ini juga mencakup aspek teknis penggunaan aplikasi keuangan seperti Sakti, sehingga proses pencatatan dan pelaporan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Untuk evaluasi berkala, melakukan evaluasi berkala ini terhadap penerapan PSAP dan PMK untuk mengidentifikasi kendala atau permasalahan yang mungkin timbul serta menemukan solusi yang tepat. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan tetap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat ditingkatkan. Selanjutnya, untuk pengembangan teknologi informasi, perkembangan melalui sistem teknologi informasi yang digunakan untuk pengelolaan keuangan agar selalu relevan dengan pengembangan teknologi dan regulasi terbaru. Hal ini dapat meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan. Keterlibatan pemangku kepentingan. Bagian ini meningkatkan keterlibatan pemangkuan kepentingan dalam proses pengelolaan keuangan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan harapan mereka dapat terpenuhi. Ini juga dapat memperkuat akuntabilitas transparansi lembaga di mata publik dan pihak terkait lainnya. Baik, untuk yang terakhir ini ada sesi dokumentasi saat kami melakukan wawancara di Pusat Standarisasi Instrumen Peternakan Kesehatan Hewan Bogor. Baik, sekian dari kelompok kami, kelompok 8. Kurang lebih ya mohon maaf. Terima kasih Ibu dan rekan-rekan semuanya yang sudah memperhatikan atau menonton cuplikan dari presentasi kami hari ini. Apabila ada salah kata dalam penyampaian dalam rekan-rekan saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.